Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini katakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada semuanya pada momentum yang berbahagia ini di peringatan upacara ke-81 hari ulang tahun negara tercinta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya, juga kepada para pelanjut perjuangan beliau yang alhamdulillah sampai ke tanah air kita tercinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini hal yang harus dipahami, terutama siswa-siswi juga mahasiswa baru yang mungkin sedikit agak tidak biasa di dalam pelaksanaan peringatan proklamasi kemerdekaan dengan busana seragam kesantrian. Tiada lain, tiada bukan, hanya satu. Kita ingin kembali mengingat torehan sejarah panjang, dimulai dari kesadaran, terutama yang terlahir, jujur saja, ada spirit yang harus kita bangun dengan kesadaran yang harus dipahami. Kita bermula dari tadi dibacakan oleh adinda petugas atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta didorong oleh keinginan luhur. Jujur tidak didapat di dalam istilah rumusan-rumusan yang lain. Kata-kata berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya didapat di dalam rumusan-rumusan keislaman. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, didorong oleh keinginan luhur. Bukan keinginan tinggi, bukan keinginan high, tapi dengan bahasa keinginan luhur. Ini menunjukkan satu rumusan
Yang harus dipahami adalah bahasa etika. Kalau yang kita kenal dalam sistem keyakinan kita adalah bahasa adab. Kalau yang lebih kenal lagi adalah bahasa akhlak. Ketika ketemu ada dua istilah, rahmat dan akhlak. Kita tidak menemukan sistem rumus yang disampaikan ke dunia pada umumnya, khususnya yang sampai ke Indonesia, melainkan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita kalau juga mengklaim, takut ini dianggap asal ngomong, asal jeblok. Tapi coba kita teliti, di samping kita memperdalam PPKN, tapi nilai kritis sejarah juga harus kita bedah. Islam yang kita cintai ini dalam beberapa literatur yang dibaca pada umumnya mengatakan sampai ke Indonesia adalah pada abad yang ke-7. Artinya di tahun 700 setelah Isa Al-Masih, dalam hal ini Nabi Isa diutus. Kemudian ketika dikaitkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi dilahirkan pada tahun 570 sehingga orang mengatakan itu bisa disebut abad ke-5 ataupun abad ke-6. Artinya bahwa Islam kalau dikatakan sampai ke Indonesia pada abad yang ke-7, berarti Islam adalah setelah 1 sampai 2 abad. Ini pas di dalam kajian sejarah. Di situ ada pendapat dari mulai zaman sahabat, Khulafaur Rasyidin, bahkan kemudian disambung dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam tersebar termasuk sampai ke Nusantara. Mana tepuk tangannya? Ribuan mil dari Saudi Arabia, Madinah Munawwarah tercinta, tapi dikala itu dengan teknologi yang masih sangat terbatas, betapa nilai perjuangan yang disampaikan oleh beliau yang tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong semangat sampailah Islam tersebar ke Indonesia sesuai janji Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ketemu rahmat, ada rahmat, ada atas berkat rahmat Allah Subhanahu. Di situ Islam sampai dalam beberapa literasi, ada yang mengatakan melalui para pedagang, ada yang mengatakan memang melalui misi-misi yang sengaja diutus untuk mengembangkan penyebaran. Karena kita tahu konsep kenabian salah satunya adalah tabligh, artinya menyampaikan. Nah kemudian singkat, disitulah Islam. Kita tidak terlalu debatable apakah pertama datang ke Pulau Sumatera, dalam hal ini Aceh, ataukah datang pertama ke Jawa, dalam hal ini Jawa, baik timur, tengah maupun barat, karena waktu itu belum dikenal yang namanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Waktu itu belum ada. Itu setelah NKRI dibentuk sistem-sistem pemerintah daerah yang turunan Undang-Undang Dasar 45, baru ada dikenal dengan pemerintahan daerah
yang terbagi waktu itu ke dalam beberapa provinsi. Nah, kita terlepas ataupun dari mungkin ada kerajaan Goa, kemudian yang di Sulawesi dan seterusnya, Kalimantan mungkin. Kita terlepas dari sejarah itu, entah dari mana dulu ini Islam datang, yang jelas Islam sampailah ke Indonesia. Kalau dikatakan dalam sejarah juga 350 tahun Indonesia dijajah oleh, artinya 3 abad setengah kita mundur. Berarti kalau 300 tahun, 350 tahun hanya dipotong 3 tahun setengah oleh Jepang, berarti terjadi, dianggap dimulainya ekspansi imperialisme penjajahan oleh Belanda, diperkirakan abad keberapa? Kalau tadi Islam kan abad ke-7. Kita merdeka abad ke-19, buktinya 1945. 945, sedangkan Islam datang abad ke-7. Berarti berapa abad tidak dijajah oleh Belanda? Sebab hakikatnya Belanda mundur, datangnya Jepang itu di tahun 1942. Nah, ditambahlah 350 ke belakang. Tuh. Berarti sesungguhnya Islam jauh hadir di Indonesia, di Nusantara sebelum adanya penjajahan Belanda. Sebelumnya ada cerita juga secara historikal bahwa sebelum Belanda datang ada Portugal atau Portugis dengan Marco Polo dan yang lain-lain. Nah, apa yang ingin saya katakan? Berarti Islam datang ke Indonesia tidak untuk menjajah. Islam datang bukan sebagai imperialisme, tapi Islam datang ke Indonesia untuk menyampaikan tabligh, untuk menyampaikan dakwah, risalah dari Allah Subhanahu. Ini sedikit yang harus dipahami oleh generasi muda yang ikut pada hari ini dalam upacara di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Darul Mu'allamah. Harus tertanam jiwa bahwa Islam adalah bukan imperialis, bahwa Islam adalah bukan penjajah. Nah, kemudian etas terjadilah di situ pri kehidupan dalam bentuk kebudayaan melalui penyiaran-penyiaran secara person to person. Bisa jadi kalau lembaga waktu itu memang belum terdengar ada lembaga yang didirikan. Hanya mungkin ada kongsi-kongsi dagang yang merupakan adalah sesungguhnya alat untuk bisa memodali di dalam rangka menyiarkan dakwah. Nah, kemudian gancang carita cek orang Sunda karena undang-undang oke menghargai budaya. Datanglah penjajah Belanda selama 350. Mereka bawa agama enggak? Bawa agama enggak? Udah, jangan diterusin, minimal paham. Paham? Paham?
Nah, akhirnya terjadilah proses penjajahan nan begitu panjang, nan begitu kita dengar korban-korban, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, betul? Sehingga ada yang dikenal rakyat pribumi sebagai, disebutnya apa waktu itu? Sebagai apa, Mas? Masyarakat kelas kedua. Mereka tidak mendapat pendidikan, mereka tidak mendapat kehidupan yang layak, bahkan mereka dipekerjakan dengan sistem pemaksaan dan seterusnya. Akhirnya dari keadaan seperti itulah tokoh-tokoh Islam tampil, tokoh-tokoh Islam bergerak, tokoh-tokoh Islam mencoba membangun kesadaran. Kalau kata kita mah, gue mau datang ke sini mau nyebarin agama, lah ada orang datang mau nyiksa, kan kira-kira begitu. Akhirnya dari situ timbullah kesadaran. Waktu itu ingat, belum ada Indo, yang ada adalah baru kepulauan-kepulauan yang disebut, entah dari tahun berapa, nanti sejarahnya dibaca lagi, kepulauan-kepulauan Nusantara. Nah, para peserta upacara yang berbahagia, habis gelap terbitlah perjalanan panjang perjuangan yang begitu menyiksa. Kemudian muncullah kesadaran. Kita persingkat, ada BPU, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indo. Yuk kita lihat. Yang diketuai satu oleh Insinyur Soekarno. Siapa dia? Insinyur Soekarno adalah salah satu santrinya Kiai Haji Hos Cokro Aminoto. Haji Omar Said. Hos itu Haji Omar Said Cokro Ami. Kalau udah Haji Umar Said Cokro Aminoto, orang mana itu? Kalau udah haji, orang mana itu? Kalau orang Islam sudah punya murid, apa namanya itu? Kalau belah sini paling enggak ustadz, kiai. Kalau belah sono mungkin para wali. Sebab di tengah-tengah penjajahan tapi masih bisa memberikan pendidikan. Di tengah penjajah tidak boleh memberikan pendidikan. Kemudian ada lagi yang kedua. Siapa itu? Siapa? Haji Muhammad Hatta. Haji. Kalau haji orang mana toh? Orang Sumatera. Haji itu orang ya, orang wong kita Galo itu. Jelas? Yuk, yang ketiga siapa? Siapa lagi yang ketiga? Haji Muhammad Yamin. Haji Muhammad Yamin. Haji. Kalau haji dari mana itu? Dari Mekah. Haji itu dari Mekah. Haji itu dari Mekah.
Haji. Nah, udah berapa toh? Kemudian yang keempat ada lagi Kiai Haji. Kiai Haji siapa ya? Agus Salim. Kiai Haji Agus Haji. Haji. Haji itu dari mana? Dari Mekah. Mekah itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Paham? Paham? Udah berapa toh? Ada lagi Haji Ahmad Sudiro. Kebetulan dekat. Haji Ahmad Sudiro itu kelahiran Teluk Jambe, Karawang. Orang Karawang Teluk Jambe di situ. Dari kita ini ke Haji Ahmad Sudiro itu cuma 7 kilo. 7 kilo di belakang kita itu udah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Kecamatan Teluk Jambe. Beliau dilahirkan pada tahun 1896 di Teluk Jambe. Yo, Haji, Haji, dari mana itu kalau Haji? Dari Mekah. Ajaran siapa ya? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Paham? Udah berapa toh? Ada lagi Kiai Haji. Ayo, masa nggak tahu? Kiai Haji NU siapa bosnya? Wahid. Kiai Haji Wahid. Wah, Kiai Haji Hasim. Wahid Hasim. Kiai Haji Wahid Hasim. Oh. Haji. Haji. Kalau haji dari mana? Ajaran siapa? Jelas. Tuh. Ini sejarah yang tertoreh tidak bisa dihapus. Is the fact. Is the fact. Is the real fact. Kemudian udah berapa toh? Nggak maju-maju 5 mulu. Ada lagi Haji. Masa mana? PPKN-nya mana? Haji. 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 Kahar Mujak. Haji Kahar Mujakar. Ada juga sebutnya Kahar Mujakir. Haji. Dari mana itu kalau haji? Ajaran siapa itu? Biar jelas ini. Real fact. This is a real fact. Ini fakta yang nyata. Udah berapa toh? Ada lagi Haji. Mana PPKN-nya? Haji. Haji. Mana PPKN-nya? Guru PPKN-nya. Haji. Yang orang Blitar tuh. Supe. Haji. Mana? Mana yo? Ini guru PPKN-nya terkoreksi ini. Haji. Ayo cepat Haji. Mana guru PPKN-nya? Padahal di kantong ini udah bawa hadiah sebenarnya. So,
Kiai Haji Ib Sarif belum hidup waktu itu. Mana? Haji bener. Bener enggak? Haji. Kalau haji dari mana tuh? Ajaran siapa toh? Udah berapa toh? Kayaknya bukan itu deh. Bukan Supomo deh. Salah itu. Yang orang itu. Supomo apa panjangnya? Yang benar sejarahnya ini biar jangan sampai salah. Yang jelas haji kan? Haji lah. Yang ke-9 baru AA Maramis, nggak pakai haji tuh. AA Maramis, orang mana tuh? Orang mana tuh? Kok Campaka? AA singkatan AA Maramis, orang Sumatera bagian. Sejarahnya lemah sekali nih. Yang benar bukan dah. Amaramis. Dari Manado. Dari Manado. Kebetulan mohon dipahami, yang ini bukan haji. Paham semua maksudnya? Jadi ketemu oleh kita rumusan kenapa di dalam mengkerucutkan perjuangan nan panjang di negara kita sampailah pintu gerbang kemerdekaan diungkap yang sampai saat ini tidak bisa dirubah. Bahkan itu sudah merupakan satu kuncian yang tidak mungkin bisa, itu udah harga mati atas berkat rahmat Allah Subhanahu, berkat rahmat itu. Jadi kalau bukan para haji enggak ngenal itu yang namanya rahmat itu. Paham? Begitu. Jadi Indonesia itu punya siapa? Indonesia punya kita punya Indonesia punya kita punya Indo. Maka wajib hari ini bersyukur sebagai yang mempunyai Indonesia. Makanya harus semangat. Baru upacara berapa menit saja, kamu bayangkan dulu para pimpinan kita, para pendekar kita, para wali kita, para kiai kita memperjuangkan, merebut dari penjajah, baik kolonial Belanda maupun terakhir oleh Jepang. Ini saya tidak terlalu bukan bermaksud meradikalisme pemahaman, tapi ini untuk membangkitkan subjektivitas sekaligus rasa kepemilikan dan optimisme. Jangan sampai menganggap Indonesia itu milik siapa, Indonesia itu oleh siapa, akhirnya Indonesia untuk siapa. Kita harus jelas. Para peserta yang berbahagia, dirumuskanlah akhirnya sampailah untuk hidup bernegara ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1940. Berapa bab? Berapa bab?
Orang warga Indonesia harus paham Undang-Undang Dasar sebagai regulator of our living in Indonesia itu ada 16 bab. Tolong dipahami semua warga negara yang baik, baca, kuasai apa itu 16 bab yang ada pada Undang-Undang Dasar. Kemudian dari 16 bab itu ada 37 pasal. 37 pasal, tolong itu kuasai semua. Kalau kamu mau maju harus tahu aturan main hidup di Indonesia. Karena kebetulan Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat. Semua tindakan kita harus berdasarkan atas payung hukum. Maka dari mulai sekarang anak didik yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mu'alamah, tolong ajarkan kuasai pemahaman 16 bab, 36 pasal. Dengan ayat 65 ayat. Itu dari tahun 1945 dan kemarin ada perbaikan. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar disebutnya apa? Disebutnya apa? Ada perubahan-perubahan perbaikan itu? Bukan revisi. Amandemen yang dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Itu amandemen, selama 3 tahun di amandemen. Akhirnya yang sudah di amandemen dengan tetap dengan jumlah babnya 16, pasalnya 37, ayatnya 65. Yuk kita masuk. Yuk kita masuk. Yang terpenting dari pasal yang 37 itu banyak, saya mau ngambil dari pasal 31. Apa itu? Pasal 31 tentang PPKN-nya payah nih. Tentang pendidikan. Di dalam pasal 31 tentang pendidikan, di situ ada 5 ayat. Salah satu ayat yang pertama adalah seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Jelas. Makanya Islam ngajarin nama kita Iqra. Banyaklah membaca. Banyaklah membaca. Iqra. Ya kita hidup di Indonesia kalau tidak tahu aturannya nanti repot, kita takut terus, nggak bisa maju. Apa-apa takut karena nggak tahu aturan, nggak tahu rule of game, dan juga kita nggak pernah tahu arah mau maju kemana karena kita tidak tahu. Satu ayatnya bahwa seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, negara wajib membiayai pendidikan untuk warganya. Lihat tuh, betul. Ya kita mengkerucut, Indonesia terlalu luas. Indonesia terlalu luas. Akhirnya untuk kita aja yang ada di sekitar kita, paling tidak kita tadi sudah bicara ada wilayah. Paling tidak di wilayah Provinsi Jawa. Perlu diketahui untuk tahun ajaran 2020 genep berdasarkan data BPSI. Badan Pusat Statistik Indonesia yang tidak dapat sekolah tahun ini kurang lebih 1,5 juta orang. Nauzubillah min. Jadi yang tidak sekolah untuk data BPS yang terkini, Badan Pusat Statistik Indonesia yang tidak dapat sekolah sekarang 500.000 lebih atau 1,5 juta. Nah, mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Barat khususnya yang tidak ketampung sekolah. Saya akan katakan, yuk kita bahu-membahu. Memang jujur, sesungguhnya kewajiban pendidikan untuk mendapatkan adalah segala hak bagi warganya. Tapi karena pemerintah mungkin belum bisa menampung seluruhnya, sesungguhnya swasta hadir jauh, pendidikan swasta hadir jauh sebelum pendidikan negeri yang ada di bawah naungan pemerintah. Makanya
entah siapapun yang memerintah sadar bahwa kehadiran NGO, yayasan-yayasan pendidikan jauh lahir sebelum lahirnya pendidikan negeri. Dari mana buktinya melahirkan pendidikan? Itu dari lahirnya kiai-kiai itu. Kiai dari mana? Dari pondok-pondok pesan. Jelas. Perguruan tinggi bisa nyetak kiai? Kagak. Perguruan tinggi bisa nyetak kiai? Kagak. Yang bisa nyetak kiai adalah pondok pesan. Siapa yang pertama kali membuat pondok pesantren di Indonesia? Orang-orang pemberan nih yang tidak takut mati, tidak takut susah, karena hidupnya karena siapa orang yang itu? Siapa orang yang tidak takut susah? Siapa orang tidak takut mati karena Allah untuk demi menyebarkan agama Islam? Siapa disebutnya? Farawal. Jadi pondok pesantren adalah karomahnya para. Jelas? Nah, karena kamu ada di pondok pesantren, hidup adalah sedang bagaimana kamu mendapatkan barokah karomahnya para wal. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itulah. Nah makanya adanya tokoh-tokoh kemarin yang berjuang merumuskan itu adalah merupakan kader-kader para wali yang dididik oleh pendidikan pondok pesantren. Nah, hari ini kita hadir di sini nerusin perjuangan para wali. Mudah-mudahan yang kebetulan nerusin sebagai penyelenggara negara yang diatur oleh undang-undang dari mulai bab 1 tentang lembaga kenegaraan yang mengatur di dalam bidang-bidangnya sudah mulai pada ngeh terhadap pendidikan swasta, dalam hal ini pondok-pondok pesan. Jangan dianggap pondok pesantren numpang di Indonesia. Katakan kepada mereka, pesantren adalah owner Indonesia. Saya ulangi lagi, katakan kepada dunia, pondok-pondok pesantren adalah owner Indonesia. Terlambat nggak apa-apa daripada tidak. Sekarang di Kementerian Agama baru mulai ada dirjen pondok pesantren, nggak apa-apa terlambat juga. Tapi juga jangan kamu plase cuman sebagai penenang dan pengaman. Sungguhlah, owner itu tidak akan merusak kepemilikannya. Owner itu akan bertanggung jawab. Oleh karenanya, yuk maju bareng. Pondok pesantren itu tidak ada radikalisme. Mungkin belum belajar tentang senjata, tapi insya Allah pondok pesantren punya doa. Amin. Kita doakan pejabat petugas yang ada pada Undang-Undang Dasar, penyelenggara kelembagaan negara. Kalau memang tidak berkeadilan, kita keluarkan doanya, jangan takut. Dari dulu juga umat Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, hanya doa, hanya doa. Kamu lihat nanti di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Kemudian kamu lihat lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Itu bukti bahwa perjuangan Nabi tidak jauh, hanya mengangkat kedua belah tangan untuk mendoa. Ketika itulah maka Allah akan mendengarkan.
Istastaghitsuna li rabbihim fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu meminta bantuan kepada Tuhanmu, disitulah kamu dikabulkan. Ya Allah, ada di antara mungkin kita para pemimpin yang masih salah, yang masih belum bisa memberikan keadilan. Berikan ya Allah kesabaran, berikan ya Allah kesadaran, berikan ya Allah ingatan agar kembali kepada cita-cita pendiri negara ini. Amin. Kemudian kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kita yang ada di lingkungan pendidikan Islam Darul Mu'alamah, ya Allah berikan kami semua keistiqomahan di dalam menjalankan amanah perjuangan para tokoh, para pendiri bangsa dalam bidang pendidikan, keagamaan, kesejahteraan dan kemakmuran yang sedang kita sama-sama jalankan. Amin ya Allah ya Rabbal. Doanya yang baik-baik aja, doanya yang baik-baik. Nah insya Allah buat kita itu disampaikan semata-mata untuk membangun kesadaran diri para santri. Jangan sampai salah memahami tentang eksistensi dan artikulasi pesantren kaitan konteks ke Indonesiaan. Saya ulangi lagi, pondok pesantren owner. Nah itulah, silahkan nanti kamu belajarnya yang hari ini mungkin dari TK, kemudian SLTP, SLTA, yang mungkin kampus, silahkan gali lebih akurat sejarah-sejarahnya. Silahkan kalau mungkin ada kekurangan, silahkan lengkapi. Kalau mungkin bisa jadi ada kesalahan, silahkan perbaiki. Bapak sampaikan sebagai inspektur upacara, memberikan amanat di sini di momentum yang berharga ini untuk lebih kritis di dalam berpikir, yakin dalam bertindak. Kemudian kita harus terus memperjuangkan cita-cita para pendahulu kita, para pejuang tercinta Republik Indonesia. Kurang lebihnya, wa ma uridu ilal islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.